Tuhan yang ada di rumah. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan pada hidup kami Tuhan. Sekarang kami dapat beribadah Tuhan, walaupun kami di rumah, walaupun kami beribadah online Tuhan, tapi kami dapat menyembah Tuhan, dapat memuliakan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Mari saudara, sama-sama kita angkat pujian ini. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan
kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan yang mau lebih lagi sama-sama katakan. Amin. Mari sama-sama saudara saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sekarang saatnya untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Kami melompat bagi-Mu Bapa. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hey! Mari sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan, satu suara menyatakan pujian bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dengan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau menyanyikan lagu lebih sungguh. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jujur kadangku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban
bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai mengharapkan kekuatanmu dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku berpegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam seperkaraku. Kaulah damai terangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku mau menyembahmu. Kami mau menyembahmu Tuhan. Yes, Lord. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord, kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri. Selalu baik di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan menyerah. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Yes Lord. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara buka hatimu dan kita akan belajar bersama-sama. Ya, karena bulan ini kita belajar tentang jangan menyerah, never give up. Ya, kita hari ini akan membahas bahwa orang yang berserah itu belum tentu orang yang menyerah. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan itu tandanya orang itu ya tidak menyerah. Dan waktu tidak menyerah kepada Tuhan, maka justru Tuhan akan turun tangan menolong kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yang sangat memberkati saya dan akan saya bagikan kepada kita semuanya. Saya akan memberikan satu judul khotbah saya, yaitu dengan Anda berserah artinya Anda tidak menyerah. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dengan Anda berserah artinya Anda tidak menyerah. Jadi kalau Anda berserah kepada Tuhan, itu bukan berarti kita kalah, tapi kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, ya, maka Tuhan bertindak dan kita akan keluar menjadi pemenang. Bukan pecundang, bukan orang yang kalah, tetapi sebaliknya kita orang yang menang. Kenapa? Immanuel, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Kita buka sama-sama Keluaran 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Keluaran 17 ayat 11 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan buat saudara. Saudara simak baik-baik ya. Perikopnya berjudul kemenangan orang Israel melawan orang Amalek ya. Israel itu adalah biji mata Tuhan. Amalek itu bicara persoalan ya. Jadi biji mata Tuhan ya, lawannya persoalan. Saudara dan saya di muka bumi ini ya tentunya juga ada persoalan. Kita akan membahas bagaimana kalau kita menghadapi persoalan, apakah kita akan menyerah kepada persoalan dan kita angkat tangan kepada persoalan. Kalau itu terjadi atas hidup kita, maka kita tidak akan pernah menerima namanya mujizat. Tetapi kalau kita mengangkat tangannya bukan pada persoalan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan, membuat persoalan kita atau Amalek kita itu ya enyah dari hadapan kita, dan kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang mau menjadi pemenang, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya mulai ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13.
Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan saya ulangi ya, dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Nah, ini awal mula dari kata Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku, berasal dari ayat ini. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, saudara, kita membahas satu perikop yang luar biasa, sebuah kisah sejarah, sebuah kisah yang terjadi, sebuah mujizat terjadi. Bagaimana orang Israel harus berperang melawan orang Amalek. Orang Amalek sangat kuat, sementara posisi orang Israel itu waktu itu cukup lemah, saudara-saudara ya. Tetapi Musa sebagai pemimpin, dia naik ke gunung, lalu dia menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan. Ya, maka itu setiap orang hidup pasti punya persoalan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan ada punya persoalan. Saudara sebagai jemaat barangkali saya yakin juga ada persoalan. Ya, persoalan itu selalu ada. Waktu kita ada hidup di tengah-tengah dunia ini. Kecuali memang sudah tidak hidup, ya, baru selesai persoalan. Maka itu saudara, kalau sudah berdoa jangan doanya begini, Tuhan angkat persoalanku daripadaku. Ya, jadi kalau Tuhan disuruh mengangkat persoalan, artinya persoalanmu diangkat sekalian nyawanya, gitu ya. Jangan saudara, Tuhan tidak ngajari itu. Tetapi pada waktu persoalan itu datang, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan berikan kepada kita hikmat, lalu kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, dan kita akan menang seperti orang-orang Israel tadi. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi, ya, saudara-saudara, tentang kehidupan, ya, mengangkat tangan. Orang berkata kalau di dalam orang berperang, ya, musuh kan ini bulan Agustus, Indonesia merdeka dan kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dulu Indonesia dijajah oleh penjajah. Ada Belanda, ada Inggris, ya, ada Jepang, ya, macam-macam, saudara. Nah, seringkali kalau musuh, ya, ketangkep itu suruh angkat tangan. Angkat tangan, artinya apa? Tanda menyerah, saudara, ya. Nah, kalau kita di hadapan Tuhan bukan. Mengangkat tangan itu belum tentu tanda menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan memberikan kepada kita kemenangan yang apa? Gilang gemilang. Itu bedanya kita ada di dalam Tuhan dan bedanya kita di luar Tuhan. Nah, saudara, ibarat kalau kita ini sedang mengalami persoalan, orang berkata persoalan 1 belum selesai, muncul persoalan 2, muncul 3. Ya, kalau sudah lihat di layar monitor Anda, di situ saya menggambarkan seperti orang yang mendorong batu ke atas itu, ya. Batunya banyak sekali, dia tidak punya kemampuan, ya. Dia tidak punya kekuatan. Kenapa? Dia tidak memiliki hikmat. Saudara, Tuhan ngajari kita memiliki hikmat. Tuhan ngajari kita pada waktu persoalan ini datang. Maka itu kan Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Kata kelegaan itu kemerdekaan. Kata kelegaan itu kelepasan, kemenangan, ya, diberkati. Ya, maka itu serahkan semua persoalan. Musa tahu pada waktu dia pimpin orang Israel menghadapi orang Amalek, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Ada sebuah masalah, saudara-saudara, ya. Lalu dia menganalisa masalah itu, ya, dengan cara dia bertanya kepada Tuhan. Lalu pada waktu dia dekat dengan Tuhan, ya, dia tidak sanggup lakukan apa-apa. Muncullah satu solusi, muncullah satu apa? Jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Angkat tangan saja kepada Tuhan. Tanda menyerah. Nah, saudara-saudara, masalah tidak akan menjadi masalah kalau kita punya kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Betul? Saya ulangi, masalah itu sebetulnya tidak akan menjadi masalah kalau kita punya kemampuan untuk mengatasinya. Tetapi masalah itu akan menjadi persoalan kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengatasinya. Ya,
Maka itu orang sering terbelenggu dalam persoalan. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk mengatasi persoalannya. Maka itu hanya ada satu cara. Pada waktu saudara dan saya menghadapi masalah, bawa masalahmu itu kepada Tuhan. Ya, angkat tangan. Lama sekali Pak, tadi dikatakan. Pada waktu Musa mengangkat tangan, maka peperangan orang Amalek ya dengan orang Israel itu dimenangkan oleh orang Israel. Ya, hanya angkat tangan. Tuhan, aku berserah. Aku tidak mampu, tidak sanggup mengatasi persoalan, tidak sanggup mengatasi orang Amalek. Ya, pada waktu Musa angkat tangan, saudara, ternyata Tuhan turun tangan. Tetapi pada waktu tangannya Musa sudah capek, saudara, lalu diturunkan. Apa yang terjadi? Peperangan itu orang Israel kalah, dimenangkan oleh orang Amalek. Maka timbul ya sebuah ide. Makanya saudara, kalau ada persoalan itu jangan menangisi persoalan. Jangan menyesali persoalan. Kenapa kok ada COVID-19? Kenapa ini terjadi Tuhan? Apakah ini tentaranya Tuhan? Apakah ini sesuatu yang menyatakan bahwa Tuhan sedang murka dengan umatnya? Oh enggak loh saudara. Ya memang itu semua Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita angkat tangan kepada Tuhan. Sebab hari-hari ini ada banyak orang yang angkat tangannya bukan kepada Tuhan. Angkat tangannya kepada masalah. Sehingga masalahmu akan menjadi persoalan. Amin. Tapi kalau kita mengangkat tangan kepada Tuhan, masalah bukan masalah lagi. Sebab Tuhan berdiri di depan kita. Tuhan memberikan kepada kita untuk menganalisa sebuah masalah itu dan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang mau menang katakan amin. Yang mau menang katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, saudara, selanjutnya mari sekarang kita belajar bagaimana kalau kita ini memiliki sebuah masalah. Ya, ada satu persoalan yang menimpa seperti tadi. Ya, orang yang mendorong batu ke atas begitu ya. Batu satu saja sukarnya luar biasa. Ini batunya banyak. Bagaimana cara mengatasinya? Saya hanya mau sampaikan firman ini secara sederhana, saudara ya. Saya tidak mau berteologi yang muluk-muluk, ya. Tapi saya mau sampaikan apa adanya firman ini. Dan ketika Anda mendengar lalu Anda melakukan firman ini, dalam nama Yesus saya berdoa. Setiap yang mengalami persoalan, baik engkau yang sakit, baik engkau yang dililit ekonomi, utang, ya, nggak punya pekerjaan, persoalan keluarga, saya berdoa dalam nama Yesus. Selepas ini Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Semua dapat mujizat, semua dapat kemenangan. Yang mau menang, yang mau dapat mujizat, katakan yes. Amin. Coba kita baca Keluaran tadi ya. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Keluaran 17 ayat 11. Jadi caranya bagaimana? Ya, ketika persoalan itu datang, jangan kita mendahului Tuhan. Tuhan, pokoknya gini loh Tuhan, kalau ada persoalan ini tidak bisa diselesaikan Tuhan, ruwet ini Tuhan. Sebagai tanda Tuhan, maka 1, 2, 3, 4. Jangan saudara menggurui Tuhan. Ya, seringkali persoalan kita tidak ditolong Tuhan atau Tuhan enggan menolong kita. Kenapa? Karena kita ngajari Tuhan. Kita mau belajar dengan kejadian yang kita baca tadi. Ya, di dalam Keluaran 17. Ayat yang ke-11 mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Kata lebih kuat itu adalah strong spirit. Dia memiliki spirit dari dalam yang kuat walaupun mungkin tubuhnya lemah, ya. Tapi kekuatan yang di dalam ini mendorong yang luar, ya. Spirit yang kuat ini mendorong kelemahan tubuh ini sehingga yang lemah jadi kuat. Saya lanjutkan. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Perhatikan saudara. Jadi kalau kita ini memiliki persoalan lalu kita mau ikut menyelesaikan persoalan kita, seringkali Tuhan angkat tangan. Ya. Tetapi kalau kita ini menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup. Tuhanlah yang turun tangan menolong kita. Amin. Nah, maka itu yang pertama yang menjadikan pesan di dalam pemberitaan firman saat hari ini, yaitu adalah kita harus menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Amin. Ini kunci yang pertama. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, Tuhan juga tidak pernah
memaksa kita. Kalau Anda ingin mendapatkan kelepasan, Anda ingin mendapatkan pertolongan, Anda ingin mendapatkan kesembuhan, keluargamu dipulihkan, engkau diberkati seperti janji Tuhan, maka serahkan seluruh persoalanmu kepada Tuhan. Karena ada lagu, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Jadi kalau Anda menyerahkan persoalan, jangan saudara gurui Tuhan. Serahkan aja semua seperti Musa. Angkat tangan, Tuhan, aku tidak sanggup. Maka di situ ada mujizat terjadi. Amin. Tapi jangan saudara memiliki sebuah pengertian yang keliru. Kredit mobil 6, kredit rumah 12, kredit sepeda motor 271. Tidak bisa bayar. Kalau ditanya kenapa kredit supaya kaya, gitu ya saudara ya. Sepertinya. Lalu Anda serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Itu mah bukan menyerahkan persoalan, bukan minta tolong sama Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan. Orang yang mencobai Tuhan justru mendapatkan apa? Kutuk dari Tuhan. Maka jangan mencobai. Hidup ini adalah ya serahkan semua kepada Tuhan. Tapi jangan mencobai Tuhan. Saudara, kalau toh sudah terlanjur mencobai Tuhan gimana? Minta ampun sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu setia dan adil. Ada saja caranya Tuhan menolong kita. Setuju, katakan amin. Ayat yang ke-12 ya. Kalau tadi Tuhan mau kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-12 dari Keluaran pasal yang ke-17. Baca sama-sama 1, 2, 3. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya Musa duduk di atasnya ya. Lalu tangannya ada di atas begini, saudara, Musanya duduk ya, seolah-olah diangkat tangan padahal kecapean ya. Lalu dikatakan ya, seorang di sisi yang lain, ini Hur dan siapa? Siapa satu namanya? Ya. Kok jadi lupa? Harun dan Hur ya, itu satu memegang tangan yang satunya, satu memegang tangan yang satunya, duduk di atas batu itu sampai matahari terbenam. Sudah tahu siapa yang menang akhirnya? Yang menang bukan orang Amalek, tapi yang menang siapa? Bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan. Saya dan saudara perhatikan, kalau kita menyerahkan persoalan kepada Tuhan, lalu kita yang kedua apa ini? Kita mau unity. Amin. Kita mau bersatu. Seandainya itu terjadi dalam keluargamu, ya, ayah bersatu dengan ibu, bersatu dengan anak-anak, berdoa, ya, dalam mezbah keluarga, minta pertolongan Tuhan, angkat tangan semuanya, saling dukung satu dengan yang lain, tidak saling meledek ya. Tidak saling mencerca satu dengan yang lain. Ada persoalan, ada Amalek, tapi semua bergandengan tangan, bersatu hati menyerahkan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau dulu Tuhan membuat orang Israel menang, hari ini Tuhan membuat hidupmu menang terhadap persoalan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sudah 2 saja saya sampaikan, saudara ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Ayo kita coba 2 ini, ya. Apapun yang terjadi, hadapi. Ya, dengan cara apa? Serahkan semua kepada Tuhan. Dengan cara apa? Unity, bersatu. Jangan apa? Jangan berantem dalam keluarga. Di perusahaan juga jangan berantem. Saudara, semua bersatu hati. Kalau ada kesatuan, seperti lagu berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua duduk rukun bersama. Duduk rukun, ya, bukan duduk berantem, bukan duduk saling tegang, saling menyerang. Saudara, lalu lagu berikutnya dikatakan seperti embun yang dari mana? Gunung mana? Hermon, turun ke bukit Sion. Seperti itu berkat dicurahkan, seperti itu pertolongannya Tuhan. Maka harus ada unity. Katakan sama-sama unity. Ya, perhatikan. Setiap keluarga pasti juga punya persoalan. Tapi kalau Anda unity dalam keluargamu, selalu ada jalan. Di saat orang berkata, tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, maka itu kita harus memiliki iman.
Katakan sama-sama iman. Ya, iman itu bukan ngawur, nekat, enggak usah pakai masker, datangi orang-orang yang kena COVID, mati saudara-saudara ya. Tetap cuci tangan, ya, ikuti prosedur yang betul, pakai masker kalau pergi ke gereja, pergi kerja, pergi kemana. Saudara-saudara, pulang dari luar masuk ke rumah, ya cuci tangan lagi, masker dilepas. Kalau itu masker medis langsung dibuang, kalau masker kain ya dicuci, bersih besok dipakai lagi. Mandi yang bersih, ya keramas, baru saudara bisa ngobrol dengan keluarga, makan bersama. Ya, iman itu memberikan kepada kita hikmat. Amin. Ada persoalan, ada iman yang memberikan kepada kita solusi atau jalan keluar. Jadi iman itu hikmat dari Tuhan untuk menembus apa? Kemustahilan. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Coba hanya angkat tangan loh. Hanya angkat tangan begini. Ya, Pak, pakai bahasa roh apa enggak? Lah itu Musa enggak ditulis di sini tadi. Maka sambil angkat tangan, maka Musa bahasa roh. Horama syarat enggak ada tulisannya. Ya, pokoknya angkat tangan, serahkan semua kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Setuju, katakan amin. Ya, jadi berikutnya kalau kita punya iman, maka iman itu sanggup mengubah keadaan. Ya, jadi maka itu iman harus dihidupi oleh firman. Musa begitu dekat dengan Tuhan. Ya, Musa itu begitu bergaul karib dengan Tuhan. Maka dia memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Saudara, angkat tangan, dia punya keyakinan, punya kepercayaan. Pokoknya kalau saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Itu iman. Amin. Ya, dan yang terakhir, ya, firman Tuhan berkata, orang yang memiliki iman itu adalah orang yang apa? Tanda dia mengandalkan Tuhan. Orang yang memiliki iman, saya ulangi, adalah orang yang sebuah tanda, orang yang memiliki kepercayaan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Nah, saudara itu, ya, jadi maka itu jangan takut hadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Saudara, jangan menangisi persoalanmu. Percaya Tuhan sanggup. Jangan kalau di gereja, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan apa tuh? Terlambat untuk menolongmu. Ya, kalau di gereja gagah perkasa. Tapi kalau begitu alami persoalan, ya, di dalam keluarga, wah, saudara-saudara, ya Tuhan, ya, saya nggak sanggup. Ya, nggak sanggupnya sambil apa? Ya, nggak sanggupnya sambil apa? Sambil menyesali kehidupan ini. Jangan, saudara-saudara, ya, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Kalau dulu orang Israel menang menghadapi orang Amalek, hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda yang sakit sembuh. Anda yang miskin diberkati oleh Tuhan. Yang mengalami persoalan, Tuhan beri jalan keluar. Yang sudah berkata jalan buntu, enggak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Tuhan sanggup membuat jalan buntu terbuka. Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, kita bangkit berdiri. Kita berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur biarlah firman-Mu yang sangat sederhana ini bisa kami bukan hanya mendengar saja, tetapi kami menangkap di dalam spirit kami, lalu kami mulai mengerjakannya. Pada waktu kami mengerjakan, kami yakin dan percaya Kau memberikan kepada kami kemenangan. Angkat tangan itu artinya belum tentu kami menyerah, sebab kami mengangkat tangan kepada Tuhan. Pada waktu kami mengangkat tangan, maka Engkau turun tangan terhadap kami dan Engkau menjadi penyelamat, penolong bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini Tuhan, di mana kami sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman kebenaran-Mu Bapak. Urapilah kami Tuhan, setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadi terang di dalam dunia ini, menjadi dampak buat banyak orang di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Bapak Paulus Eko Dianto yang men-sharingkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan,
kami berbuah, kami berdampak bagi banyak orang Tuhan. Dan juga Tuhan boleh berkati Bapak Gembala kami, Bapak Paulus Eko Dianto, dalam setiap pelayanannya, setiap pekerjaannya. Tuhan berkati, dan keluarga, istri dan anak-anaknya juga Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan ikut campur dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemain musik Tuhan, untuk teman-teman yang sudah ambil dalam setiap pelayanan Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam setiap pekerjaannya. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan, Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, gereja IHK Palem, IHK Kota, Bogor dan Bandung Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, biarlah di tahun ini Tuhan, kami percaya gereja kami akan memiliki tempat ibadah sendiri Tuhan, dan penuaian jiwa semakin banyak Tuhan di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan melengkapi juga gembala-gembala pelaksana Tuhan. Setiap kebutuhannya Tuhan melengkapi, dan setiap pekerjaannya Tuhan ikut campur, dan Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat IHK dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang menonton live streaming Tuhan. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk berkata-katakan iman. Mari saudara-saudara angkat tangan kanan di atas kepala, tangan kiri di dada. Hitungan ketiga, 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Oh, terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami mau menerima doa berkat dari hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita menerima berkat yang terbaik, mari saya ajak semua yang ada di rumah, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, mari tengadahkan wajahmu untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK yang luar biasa, Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita pulang dan bawa berkat yang melimpah
berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan senantiasa membimbing, menuntun, mengangkat kita semua jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita ditetapkan untuk terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan salam IHK. God bless.